Shalom saudara semuanya, kita berjumpa lagi dalam Best Talk. Kali ini kita tetap membahas tentang narkoba dan bahayanya, serta aspek-aspek yang membuat seseorang bisa terjerumus dan menghancurkan keluarga, masa depan, bahkan juga negara. Oleh sebab itu sangatlah penting kita untuk mendengar ini. Di samping saya, narasumbernya Pendeta Daud Darmadi, Dokter Teologi. Juga ada Pendeta Samuel, Master Teologi, juga Sarjana Psikologi. Juga ada Pendeta Hendri Ang, Master Teologi, yang juga pernah dia menjadi orang yang terjerat narkoba, namun sekarang beliau sudah jadi pendeta. Saya sendiri Pendeta Franky Maukar. Nah, saya mau tanya ini tentang narkoba ini, ya. Yang biasanya narkoba ini kan ada orang berkata karena broken home, ada yang bicara juga karena lingkungan. Kemungkinan apa lagi penyebab-penyebabnya itu selain hal itu? Bisa stres, Pak, mungkin. Nah, Sebagai dia kepingin dapat pelampiasan, tegang, nggak tahu cara, ya sudah langsung masuk ya. narkoba, stres. Jadi punya keinginan cita-cita tinggi begitu ya. Selain itu ada apa lagi mungkin? Bisa jadi juga orang kemudian terjerat kepada narkoba karena kekosongan jiwa. Jadi ada sesuatu yang kosong di dalam hatinya sehingga kemudian melarikan diri kepada narkoba. Karena apa? Karena begini, kalau misalnya ada satu keluarganya juga cukup baik, ya, secara ekonomi juga baik, tapi justru keluarga yang baik ini pun ada juga beberapa di antaranya yang terjerat kepada narkoba. Jadi keluarga yang broken home mungkin menjadi juga salah satu faktor. Jadi orang itu kemudian masuk dalam kehidupan terjerumus ke dalam narkoba. Tetapi kekosongan jiwa, stres, dan seterusnya, itu juga menjadi faktor yang nggak boleh kita lupakan. Mungkinkah kalau kita bicara ada yang bisa karena patah hati? Mungkin nggak Pak Endi? Patah hati atau mungkin karena jenuh hidup. Mungkin juga banyak uang toh. Tiba-tiba kok jenuh hidup kan aneh juga. Nggak punya uang, stres katanya. Atau mungkin juga punya pacar lebih, akhirnya stres juga. Nggak punya stres sih, patah hati stres. Mungkin Pak Endi bisa jawab ini. Iya, kalau saya melihat Pak, kalau dari pengalaman saya yang paling berdampak itu memang pergaulan, ya, salah bergaul. Tapi kalau saya cermati dari beberapa teman saya juga ada yang seperti itu. Dia stres, patah hati, lalu akhirnya dia mengalami kekosongan, dia mulai mabuk-mabukan, di situ dia mulai terkena narkoba, itu ada juga. Tapi kalau saya melihat dari semua sisi ini Pak, memang ada satu dalangnya. Ada satu dalangnya atau sumbernya itu yang memang membuat itu terjadi dan menghancurkan, yaitu setan itu sendiri, iblis itu sendiri yang ingin menghancurkan hidup kita dengan cara narkoba ini, dan dia akan pakai semua semua media, semua hal untuk menghancurkan kita, Pak. Seperti itu. Tapi juga begini ya, bisa juga karena ini faktor ekonomi bukan si pasiennya. Mungkin pasiennya punya duit gitu ya. Tapi ini sudah menjadi sesuatu perdagangan. Sehingga ada marketingnya, ada apa. Saya nggak jenuh, saya nggak patah hati, saya nggak ingin mencoba. Tapi ini sudah menjadi faktor perdagangan ini. Sehingga ada orang yang berusaha untuk memperdagangkan. Untuk kehidupan orang itu sendiri yang memperdagangkan. Atau orang itu sendiri yang butuh uang sehingga dia terpaksa menipu atau memaksa seseorang supaya minum itu. Mungkin nggak itu? Bisa, Pak. Jadi, kalau dari pengalaman saya, dulu saya punya bandar itu, dia nggak pakai. Jadi dia hanya menjual. Dan hasil dari jualannya itu ya dia nikmati dengan dia membeli rumah, hidup mewah. Tapi orang tersebut nggak pakai narkoba loh. Nah, tapi ada yang kedua, termasuk saya sendiri. Waktu dia awalnya dia nggak jual, dia cuma memakai. Tapi karena uangnya sudah menipis, akhirnya dia juga mulai menjual. Untuk apa? Hasil dari jualannya itu untuk memenuhi kebutuhan dia, karena dia sudah terjerat. Mau nggak mau dia juga jualan. Nah, itu juga terjadi, Pak. Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Tapi saya lihat juga ada negara-negara tertentu yang memang ekonominya atau mungkin banyak mafia-mafianya yang memang seperti ini. Jadi mau tidak mau kan penyelundupan begitu banyak sekali. Akhirnya karena barang itu banyak, mau tidak mau kan dia harus cari market yang besar sekali gitu loh. Nah ini akhirnya mau tidak mau orang yang baik pun, orang yang rohani yang tadi dikatakan semuanya, itu juga bisa kena gitu loh. Nah ini kalau saya melihat ini kan bandar tadi katanya
karena dia nggak pakai, cuma dia butuh kaya. Ya. Nah, ada yang jual karena terpaksa untuk beli lagi karena nggak punya uang. Nah, kemungkinan nggak ini juga bisa menjadi sesuatu perdagangan. Jadi orang-orang, anak-anak muda, mungkin juga orang-orang tua, aduh, daripada aku susah-susah dagang, mendingan aku dagang begini. Itu bener nggak menurut rohani ini? Ya, sepertinya hal itu juga terjadi. Kenapa? Karena saya tinggal di suatu kampung yang sepi sebenarnya, tidak jauh dari, agak jauh dari kota. Tetapi kemudian desa kami itu pernah suatu kali itu menjadi kayak semacam sarang narkoba. Motif utamanya apa? Itu motif utamanya karena memang ekonomi. Jadi ada anak-anak muda, nggak ada pekerjaan, mereka duduk-duduk. Barangnya banyak ada di situ, kemudian saling menjual satu dengan yang lain, tapi akhirnya mereka juga menjual ke kampung lain. Bahkan yang terjerat bukan hanya keluarga jauh ya, bahkan keluarga dekat saya sendiri juga kemudian memakai narkoba. Waktu itu bentuknya kalau nggak salah ingat itu ganja. Jadi mereka duduk di pos, mereka merokok-rokok dan seterusnya. Rokoknya itu ternyata dicampur dengan sesuatu yang mengandung ganja, yang itu juga narkotika, sehingga seluruh orang di kampung itu hampir semuanya terikat dengan Ketagihan, narkoba, ya. ketagihan dengan narkoba seperti itu. Bahkan ada juga yang kemudian ekonominya menjadi baik ya, bisa beli motor, tiba-tiba ya bisa punya ini, punya itu. Tanya, loh kenapa kok kamu bisa beli ini dan itu? Ya, dia mulai cerita, ini nih aku jualan ini, kalau kamu mau silahkan dan seterusnya. mulai. Nah itu. MLM itu ya. Nah, MLM, multi level marketing. Saya pikir itu juga apa Pak ya, bujuk rayu, keinginan hati, kepingin kerja tapi tidak usah terlalu berkeringat banyak, ya cuman santai-santai. Hasilnya ya, banyak. hasilnya Itu juga. itu menjanjikan sehingga beberapa itu mau potong-potong kempas untuk dapat jalan pintas. Ya paling tidak ya, seperti yang tadi Pak Hendri katakan. Saya mau tanya sama Pak Hendri ini. Ya, Pak. Mungkin nggak juga ada karena orang itu saingan bisnis, mungkin begitu ya. Oh kalau gitu gua mau rusak nih, orang ini mau saya rusak. Saya pura-pura rayu, terus akhirnya saya kasih narkoba supaya hancur bisnisnya. Bisa nggak seperti itu? Bisa, Pak. Jadi ada kemungkinan seperti itu karena satu, ada orang yang memang gitu. Dia kalau sudah tahu kelemahannya di sana, dia akan bawa ke hal tersebut. Lalu setelah itu dia mulai jebak. Orang tersebut nggak tahu kalau dia itu mungkin di minumannya dia taruh. Nah, itu Sehingga bahaya dia ya. mulai terikat. Dan memang ada ini ada 1-2 jenis obat. Kalau dia konsumsi itu pikirannya selalu happy. Jadi kalau dia dagang di diskotik, ya, dia dagang di tempat-tempat tertentu itu, dia kalau disuruh sign kontrak, dia tanda tangan, Pak. Nah, itu penipuan, bahaya ya. Itu terjadi. Jadi, ya ini kalau dulu itu kita sudah kecas-cas gitu kan. Jadi semua happy, semua Lupa semua. Pokoknya disuruh apa dia kerjakan. Risikonya lupa semua ya. Jadi hal-hal itu sangat mungkin dikerjakan untuk menjebak orang tersebut. Itu bisa. Nah, saya mau tanya juga ini. Mungkinkah itu juga dipakai untuk seseorang ingin menghancurkan rumah tangga seseorang? Ya bisa. Ada lagi satu jenis obat, Pak. Yang kalau dia sudah pakai, terikat, dia akhirnya bisa menyendiri, dia memang nggak happy, tapi keterikatannya luar biasa. Setelah itu orang itu bergantung sama dia, nah sehingga mulai dirusak, itu bisa, Pak. Karena saya punya satu teman juga ya, karena dia punya uang, dia ngutangin teman-temannya semua nih. Waktu diutangin semua, rasanya nggak bisa bayar. Satu-satunya bagaimana? Orang ini satu dirusak ekonominya. Atau kalau nggak dirusak, rumah tangganya dirusak. Caranya bagaimana? Dia ajak ketawa-ketawa, tadi dikatakan minumannya dikasih, tiba-tiba dia lupa. Lama-lama ketagihan. Nah, itu juga banyak juga orang-orang yang lihat, loh rumah tanggamu kayak enak kok. Bagaimana aku cara merusaknya? Suamimu atau istrimu atau anakmu tak jebak aja kasih narkoba supaya rumah tanggamu hancur semuanya. Bahkan juga bisa saja supaya gereja hancur, supaya bangsa ini hancur, bisa saja kan? Iya. Nah itu kemungkinan nggak seperti itu? Sangat semungkin Pak. Saya ingat ada satu sejarah yang terjadi di Cina dulu. Bagaimana Cina yang tadinya begitu solid, begitu kuat, tapi untuk dihancurkan dengan cara ada yang namanya perang candu dulu itu. Dari barat ngirim candu semua, pendekar prajurit kasih candu, sehingga mereka hancur semua. Mereka berantem sendiri, di dalamnya berantem sendiri, sehingga kemenangan dari pihak musuh yang meracuni mereka, tapi yang memakai ini malah hilang. Ah, ini berarti juga sistem bisa permusuhan antara
negara bangsa ini ya. Ya, jadi intinya memang narkoba itu merusak ya. Jadi pada waktu ada salah satu keluarga kami, ya kan, bahkan dua orang, terus yang lain juga keluarga agak dekat gitu juga kena. Akhirnya memang situasi rumah pada akhirnya hancur. Jadi saya sendiri waktu itu saya sudah mulai masuk ke sekolah teologi, mendengar hal itu kayak semacam tertuduh loh. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya sudah menyerahkan diri sama Tuhan. Tapi kenapa kok di rumah saya mendengar kabar ada keluarga kami, kemudian ada yang terjerat narkoba. Nah itu kayak semacam suatu pukulan. Hampir-hampir saya bilang, saya nggak merasa nggak melayat Tuhan. Saya merasa nggak ini. Itu kan kayak semacam tipu muslihat iblis ya, yang bisa mendakwa kita, bisa menghancurkan keutuhan rumah tangga dan keluarga dan seterusnya. Jadi saya pikir memang kalau ada satu anggota keluarga atau ya narkoba itu sendiri, itu bisa dipakai oleh setan, oleh iblis sebagai senjata untuk bisa menghancurkan keharmonisan keluarga kita. Apakah mungkin juga bisa Pak Hendy ini dipakai untuk menghancurkan satu generasi supaya negara atau bangsa ini bodoh begitu ya? Bisa enggak seperti itu? Ya, nyatanya memang kalau kita lihat di news, Pak, saya ini kan berhenti sudah hampir 17 tahun. Ya. Saya berpikir bahwa ini sudah nggak ada. Saya berpikir, wah ini artinya sudah bebas dari narkoba. Rupanya enggak juga, karena saya mulai tanya lagi teman-teman saya lama, dibilang, karena kamu sudah nggak berkecimpung di situ. Sekarang justru lebih parah. Dan waktu kita lihat news, itu yang ditangkap itu bertonton, Pak. Dan sekarang harganya itu sudah 4 kali lipat lebih mahal, tapi tetap aja ada yang beli gitu. Nah, artinya Pak, sampai sekarang pun itu masih terjadi, dan bahkan lebih parah. Dan tadi sudah disampaikan semuanya bahwa ini uang yang gampang. Seseorang ingin mendapatkan uang di situ, dia juga gampang dapat di situ. Mau merusak pun sama. Cukup dia sodorkan, lalu dia kecanduan, dia yang merusak dirinya sendiri. Seperti itu. Oh pantas saya lihat juga sekarang, zaman sekarang ini, saya dapat keluhan dari orang tua, Pak tolong Pak, ya saya punya anak gadis, doakan Pak. Sudah punya pacar, takutnya Pak, nanti dia itu dijebak, dikasih obat, terus nanti akhirnya diperkosa, dia tidak berani ngomong, terus akhirnya karena sudah diperkosa, akhirnya dia menjadi ya hadiah, apa namanya itu, bergilir gitu loh, bisa dijual gitu. Apakah bisa seperti itu Pak Henry? Betul. Jadi ini sesuatu yang bukan ekstrim. Ini karena kita mungkin di dunia umum nggak melihat. Tapi kalau saya dulu pernah masuk sampai hal seperti itu, maaf Pak, bahkan sampai wanita hamil pun, ya mohon maaf, itu karena dia berpenampilan menarik dan dia sudah kecanduan, itu digilir gitu. Dan itu terjadi supaya dia hanya untuk mendapatkan obat. Saya melihat dengan mata saya dalam keadaan hamil loh. Saya bicara ini masih merinding. Jadi waktu saya lihat orang tersebut dalam keadaan ya tidak baik lah, setengah telanjang ya mohon maaf, sudah kondisi seperti itu karena untuk mendapatkan obat tersebut. Apalagi gadis ya. Iya. Makanya banyak gadis-gadis akhirnya kita lihat itu yang cantik-cantik, anaknya orang kaya, cantik-cantik, sudah mulai rusak semua. Mungkin mereka tidak kurang duit, ya mungkin karena dirusak pada saat itu ya. Iya Pak, jadi teman kita juga, saya kenal juga, kalau kita sudah di dalamnya itu, mereka anak gadis cantik. Karena sudah terjerat narkoba ini, mereka punya kawan semua laki-laki, waktu mereka sudah menggunakan itu, mau dibilang sadar juga nggak sadar juga sadar. Tapi ya mereka melakukan itu. Ya ada namanya pesta seks. Narkoba ditebar aja di meja. Jadi waktu mereka menggunakan sambil melakukan hal tersebut yang kotor, di depan rame-rame pun mereka sudah seperti kehilangan kesadaran, tapi memang sadar lakukan itu. Itu Pak. Narkoba Pantas saya suatu hari waktu saya urusan sama teman saya mengenai ya konseling lah. Saya lihat itu ada orang plat nomor luar kota sih mobilnya itu. Ya, 2 cewek, 2 laki. Dia makan minum Coca-Cola. Nggak lama lagi ceweknya bisa pingsan dua-dua. Terus digotong setengah mabuk begitu. Nah, saya berpikir sakit apa ini kok dua-dua, kok minum Coca-Cola seperti ini. Berarti itu bisa dicampur. Bisa Pak. Dan mungkin itu pacarnya ya. Bisa pacarnya daripada susah-susah, belum tentu kawin, ya dimakan dulu supaya kawin. Atau mungkin dia mau nikmati itu tinggal pergi juga bisa. Iya, bisa. Jadi itu dicampur ya. Saya pikir juga begini Pak, ada satu kasus di firman Tuhan itu
Ya, tadinya itu mungkin di zaman Raja Daud itu belum ada narkoba, tapi ini kayak wine, minuman anggur itu. Ingat kasusnya si Uria itu kan, Pak? Iya. Daud kan sudah bikin salah, tapi karena kepingin menjebak si Uria ini, Uria diundang pulang tapi tidak pulang ke rumahnya, pulang ke istananya. Oleh Daud yang memang ingin menutupi salahnya ini, Uria dijebak dengan dimabukkan, dikasih tambah, tapi ya puji Tuhan untungnya Uria saat itu memang orang yang berkomitmen, nggak kemakan begitu. Tapi dari hal ini, kejahatan itu bisa juga memakai segala macam cara seperti ini dengan tujuan supaya pihak lawan yang tidak sefaham dengan kita ini dirugikan, dimatikan, bahkan dihilangkan, begitu seperti itu tadi mungkin. Jadi saya takut minum ini, saya mesti cek dulu ini. Ada apa ini? Aduh, kalau mabuk gimana? Hati-hati perempuan berarti kan, termasuk pengusaha-pengusaha, pendeta-pendeta hati-hati juga loh. Nanti dibawa teman-teman, oh Pak Pendeta silakan minum. Tahu-tahu teler terus mabuk, besok jual narkoba malah. Biasanya di pesta-pesta ulang tahun. Kan belum tentu kita tahu, kalau sudah terikat kan bisa bahaya. Untuk Uria tadi dikatakan orang yang masih komitmen. Dia mau dipaksa minum bukan karena dia mau, karena dia menghormati raja. Tapi ketika dia lakukan, dia tidak mau. Dia ingat pasukannya. Bagaimana pasukanku perang kok aku mau pulang tidur enak-enakan. Sampai akhirnya Uria mau dibunuh ini ya. Ini ada pertanyaan kedua ini yang saya mau tanya ini. Saya pernah dijumpai satu orang ya, dan orang itu komplain kepada saya, Pak, saya ini anak saya narkoba, orang kaya ini. Saya titipkan ke satu pendeta. Loh, nggak sembuh-sembuh Pak, uang saya habis, dia seperti ini. Nah, saya mau tanya ini sama teman-teman ini, gitu loh. Apakah peranan rohaniawan itu cukup untuk memulihkan seorang yang terjerat narkoba? Nah, saya pikir tetap harus ada kerjasama. Memang seorang rohaniawan namanya rohani, sehingga mungkin dia cuma bermainnya di sistem dan di area yang berbicara tentang rohani-rohani. Tetapi padahal buat sang pasien ini, buat keluarga yang terjebak narkoba, bukan cuma kita pupuk dari sisi rohaninya saja, tapi kita juga harus memperhatikan tentang kasih sayang, tentang harmonisnya hubungan, tentang kedekatan kita dengan sang korban, juga kesiapan kita menerima keluh kesahnya dia dan lain sebagainya. Sehingga bukan sekedar cuma dilayani, dikasih firman, dilayani, disuruh doa, dilayani, disuruh baca firman saja. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan bisa, tetapi kedekatan kita untuk memberi rasa kasih sayang, memberi rasa aman, memberi rasa bahwa sang korban ini juga diterima, itu saya pikir harus dibentuk kerjasama seperti itu dan diperlengkapi seperti itu. Untuk mengalihkan juga ya. Nah, iya, mungkin Pak Daud ada? Iya, dari pengalaman Pak, bagaimana waktu saya... Pengalaman maksudnya Bapak pernah kena Pengalaman begitu? ada saya. Jangan-jangan kena dua yang dua ini. Enggak lah, dari pengalaman melayani Dari orang ya. pengalaman melayani adik saya. Jadi pada waktu itu adik saya kena ganja, sangat buruk keadaannya, bahkan dia putus sekolah. Jadi dia semestinya naik ke kelas 3 SMP, dia berhenti sekolah di situ, ya kan? Kemudian saya datangi, kemudian saya nasihati, saya doakan segala macam. Saya hanya tujuannya supaya dia lulus SMP dulu. Nah, setelah dia lulus SMP, waktu liburan tetap pergaulannya buruk lagi. Nah, pada akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ajak dia ke tempat pelayanan saya, dan dia sekolah di dekat dengan tempat pelayanan saya. Nah, pada akhirnya waktu itu dia tinggal sama saya. Nah, karena tinggal sama saya, kemudian perhatian bukan hanya dari sisi rohani, tetapi juga di situ saya belajar membagikan kasih, membagikan perhatian. Saya juga seperti mewakili dari ayah saya, ya kan, kepada adik saya. Dia bilang, boleh nggak saya merokok, ya kan? Karena waktu itu, oh ya nggak apa-apa, boleh. Tapi nanti kemudian pelan-pelan, akhirnya proses demi proses, akhirnya juga dalam pembagian kasih yang cukup, doa yang cukup, firman yang cukup, pada akhirnya pelan-pelan kemudian bisa mengalami perubahan. Membutuhkan waktu. Iya, betul. Tetapi itu ganja. Iya. Tapi ini ganja itu memang butuh waktu. Narkoba mungkin jauh lebih butuh waktu lagi ya. Iya. Lebih berat mungkin ya. Mungkin kalau Pak Henry bisa bicara, kalau narkoba lebih beratnya di mana daripada soal ganja gini? Ya, jadi memang ada beberapa jenis Pak. Jadi kalau ganja, lalu ada yang sekarang kalau kita lihat di televisi itu, yang banyak orang pakai itu memang sabu, ya. Saya tidak cerita. Bukan sabu-sabu teknisnya. yang
Makanan Jepang Oh, itu bukan itu. Saya sering dibawa begitu loh. Pak makan sabu-sabu, ngawur kamu pendeta ini. Sabu-sabu Pak makan. Bener nggak? Ya, Bukan ini ya? bukan. Jadi, kalau ini memang narkoba. Memang jenis ini yang dipakai biasanya oleh artis-artis. Oh, gitu. Lalu dipakai beberapa pekerja. Kenapa? Karena efek samping atau bekerjanya itu akan membuat dia fresh. Dia itu Jadi akan kuat gitu lagi ya? bekerja. Nah, lalu dia nggak tidur 1 hari pun kuat. Tapi dari pengalaman yang saya pernah alami, memang kerja, tapi kerja nggak ada ujungnya, Pak. Nggak ada goalnya. Yang dia kerja itu nggak selesai-selesai. Ya pokoknya kerja gitu aja ya. Bongkar HP, mau servis HP, ya dia bongkar bisa 3 HP, tapi ya nggak selesai. Gitu. Nah, tapi giat kerja. Nah, jadi seperti itu, Pak. Kalau mereka kalau terkena kecanduan narkoba seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan satu jenis lagi itu yang mereka bawanya tidur dan itu lebih bahaya. Dia punya keterikatan itu lebih dan sakau itu artinya sakit karena putau. Oh, sakau tuh sakit karena putau. Nah, putau ini yang biasanya orang kalau ya nggak dibakar dimasukkan ke nadi ini. Nah, itu dia punya efeknya sangat berat. Makanya untuk lepas dari itu susah. Dan ini yang pernah kita alami, ini yang paling berat. Nah, untuk melepasan itu paling berat, Pak. Dan kembali lagi, harus orang itu sadar dulu, dia merasa tahu ini salah, di situ dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong. Seperti itu, Pak. Saya jadi teringat, Pak, kalau orang itu sadar dulu tentang kisah anak bungsu yang lari dari orang tuanya yang minta warisan itu. Warisan itu waktu diminta, ya orang tuanya tidak bisa apa-apa. Ditunggu sampai anak itu mentok dulu, sampai sadar Makan dulu. ampasnya Nah, babi kerja sampai zaman. timbul kesadaran. Orang kerja di rumah bapakku aja enggak sesusah aku sekarang ini. Baru kesadaran itu yang bisa membuat kita menangani dan membuat terbalik lagi. Mungkin seperti itu ya, Pak. Nah, kalau saya boleh menjawab sedikit. Jadi tadi Pak Sam ngomong betul, setelah dia sadar, baru di sini kita bisa tolong. Nah, yang kita pikirkan adalah bagaimana membuat dia itu sadar. Nah, beberapa cara kan, kita tidak kasih lagi dia uang. Kalau kamu butuh makan, ya kita masakan makanan. Karena saya ada teman, Pak, saya sudah bebas, saya sudah melayani di gereja, orang tersebut belum. Dari pemilik toko emas di satu pasar, dia nomor 2 terbesar di sana. Sampai toko emas itu habis, orang tua juga karena stres ngeliat seperti itu habis, orang tuanya meninggal, keduanya, kakaknya yang pertama meninggal, sisa kedua anak ini pun narkoba. Nah, akhirnya dia telepon saya, karena sudah masuk penjara juga, keluar masuk penjara. Orang terpelajar seperti itu, karena kena narkoba, dia bisa, dulu kalau Bapak ingat, yang zamannya kampak merah, Oh, kapak merah. yang di bawah kolong jembatan di lampu merah itu, Jakarta dia ya. sampai ikut seperti itu. Dan ini orang keturunan Tionghoa. Punya uang. latar Punya belakang. uang, punya toko emas. Sampai terjerat narkoba, hidupnya habis, dia pun ikut kampak merah. Untuk mendapatkan uang untuk pakai narkoba. Dan keluar masuk penjara hanya karena kasus itu. Waktu dia keluar penjara, dia telepon saya. Gimana kabar, dan seterusnya. Dia bilang, saya perlu makan, perlu ini. Saya tahu dia pasti mau beli itu lagi. Saya bilang, kalau kamu perlu makan, kamu datang, kita kasih makan. Tapi kalau uang, sepeser pun kita jangan kasih. Karena uang itu akan dia gunakan untuk beli narkoba. Seperti itu, Pak. Ada juga mungkin mereka tidak bisa lepas, mungkin karena itu merasa tren. Ini kan artis-artis semua orang-orang kaya sekarang nggak susah, nggak keluarga, nggak ada yang jebak, nggak butuh uang, juga nggak kepingin begitu. Tapi jadi tren. Karena orang top situ, karena artis itu duduk, wah sampai jadi tren. Wah ini tambah parah lagi tren loh Pak. Bukan kebutuhan loh ini. Bener kan? Bukan dijebak. Tapi tren. Ini saya lihat itu banyak orang-orang yang sudah punya duit, punya seperti itu. Nah itu bagaimana? Mungkin Pak Enti bisa jawab atau teman-teman kasih firman apa ini? Kalau saya melihat bahwa ini menjadi sebuah tipu daya iblis, ya kan? Iblis menipu dengan narkoba, dengan tren ataupun apapun alasannya, sebenarnya untuk membunuh dan membinasakan diri seseorang gitu. Jadi sehingga ketika kita tadi bicara, juga kemarin kita sudah bicara bahwa di balik narkoba ini ada dalangnya, gitu kan? Di balik narkoba ini ada dalangnya, sehingga kita sebagai rohaniawan, kita sebagai hamba Tuhan, ya kita harus
perangi itu dalangnya itu. Tentu dengan doa, dengan firman, dengan kasih, dengan kepedulian. Saya pikir hal-hal itu yang akan membawa orang-orang yang nantinya akan terlepas dari jerat narkoba ini. Ya. Memang sifat iblis kan ingin menghancurkan rumah tangga, menghancurkan pribadi orang, menghancurkan semualah. Dia ingin merusak di bumi sejak awal kan memang seperti itu, begitu kan? Nah, tetapi dari sini kan kita lihat itu loh. Mengapa kok mereka ini kadang-kadang sudah tahu salah gitu. Tadi kan dicoba gitu loh. Iya. Tetapi yang pasti peranan rohaniawan itu mampu nggak tadi gitu ya. Salah satu dari bilang kan bisa, tapi perlu kerjasama. Mungkin ada sesuatu lagi dari pandangan kita ini. Karena tren, bisa nggak rohaniawan bisa membantu supaya jangan trennya di narkoba deh, jangan trennya di diskotik. Nah, coba trennya di gereja. Gua punya gereja tak bikin seperti diskotik. Makanya kan banyak lampu sekarang. Anak muda dibikin senang. Mungkin trennya dibikin begitu. Atau apa peranan kurang lebih rohaniawan untuk supaya melawan tren? Saya bilang tren ini. Iya. Jadi saya berbicara dari pengalaman, Pak. Jadi mungkin di luar sana dulu waktu saya masih remaja itu, saya mungkin tidak mendapatkan mungkin sosok keteladanan. Ya, mungkin ada tetapi mungkin nggak ideal buat saya. Gitu. Lalu sehingga kita mencari mungkin idola, kita mencari fans, kita mencari pergaulan, tetapi lalu kita bergaul yang salah. Nah, lalu akhirnya ya saya setelah jatuh narkoba itu saya bergereja. Nah, waktu itu memang pas digembalakan oleh Pak Fengki di gereja sekarang kita melayani, itu saya melihat satu sosok keteladanan. Jadi tren itu akhirnya berganti menjadi melihat satu figur yang bisa memberikan satu keteladanan. Sehingga saya bukan lagi ngikut tren-tren dunia. Tempat saya pelarian, tempat saya itu mencari hal seperti itu. Tapi di sini saya melihat figur. Ya kan, figur, oh teladan itu seperti itu, harus memberikan contoh. Mungkin dulu saya nggak mendapatkan itu. Ya, karena saya juga latar belakang dari keluarga yang non-Kristen. Ya, jadi memang mungkin ya tidak mengetahui kebenaran atau apa, saya tidak tahu, tetapi saya tidak menemukan itu seutuhnya. Tapi di dalam gereja kita menemukan keutuhan kebenaran seutuhnya ditambah figur. Sehingga akhirnya termotivasi. Oh, orang itu harus hidup tuh seperti itu, seperti ini, yang dulu tuh salah. Sekarang ada contohnya. Kalau dulu mungkin ada seorang tua atau misalkan kakak atau mungkin orang yang saya idolakan, dia suruh jangan narkoba. Kamu jangan narkoba ya, ini jahat, ini nggak boleh, ini akan meracuni keluarga kamu dan bla bla bla. Tapi di lain sisi, orang tersebut merokok, mabuk-mabukan, judi. Tapi bagi dia, itu belum parah. Judi nggak apa-apa. Kalau narkoba, lu ketangkep polisi, lu merusak keluarga lu, istri lu. Tapi kalau misalkan judi, main dikit-dikit nggak apa-apa. Apalagi kalau misalkan kita bilang rokok, kan dijual bebas, nggak masalah. Minum bir itu juga nggak masalah. Jadi ada pembenaran-pembenaran itu yang kita juga nggak bisa terima nih. Itu menjadi satu kekecewaan. Saya nggak menemukan figur, misalkan begitu ya, nggak menemukan figur. Nah, itu yang akhirnya kita mencari di luar. Nggak menemukan yang tidak baik, ya akhirnya kita terjerumus. Itu penting sekali, sehingga faktor keteladanan di dalam keluarga, kepemimpinan, itu sangat benar-benar mempengaruhi. Sehingga orang tersebut saat bicara mempunyai otoritas, dia menasihati, kita bisa mendengar. Itu Pak, dari saya. Jadi kalau judi itu mainnya dikit-dikit, tapi kalahnya banyak itu. Jadi mainnya dikit-dikit, orang kan ngomong, kok dikit-dikit toh, tapi kalahnya banyak ini. Jadi bingung juga ini. Apakah menurut bapak-bapak pendeta ini, kepuasan seseorang yang akhirnya dia lari ke narkoba, apakah bisa diganti dengan kepuasan secara rohani? Nah, ini penting ini. Apakah mungkin? Apakah bisa? Jawabannya pasti bisa. Contohnya apa gitu kan? Kurang lebih. Paling tidak ya seperti kasus wanita Samaria itu kan. Sehingga Yesus itu yang di dalam kesehariannya adalah orang Yahudi, tidak mungkin dia ini berhubungan dengan orang Samaria kan. Tetapi keteladanan dari Yesus
sehingga membuat orang Samaria yang tadinya a priori negatif terhadap dia, Yesus tampil seperti itu. Saya harap juga teman-teman agama di sini, gembala, pendeta, dan yang lain sebagainya, ayo juga tampillah seperti Kristus yang juga memberi way out, memberi jawaban, memberi jalan keluar, menerima, mengayomi, sehingga akhirnya menjadi berkat. Seperti yang Pak Hendri yang tadi sampaikan, keteladanan itu yang diperlukan. Kalau menurut Pak Daud? Iya Pak, jadi bagaimana kita bisa lepas dari narkoba, bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita kalau misalnya ada persoalan, kita tidak lari kepada narkoba yang merupakan jerat iblis, ya kita harus lari kepada firman Tuhan, yaitu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan, itu yang akan mengubah kehidupan kita. Sakeus, ya kan, dia bisa berubah, dia mabuk harta, ya kan, dia mabuk kekayaan, dia kikir, Suka meres orang. salah satunya gitu, ya kan. Nah, kenapa dia kemudian bisa berubah? Perubahan dia adalah ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dia menerima firman, dia melihat keteladanan Tuhan, melihat kasih Tuhan yang begitu lebih ketika dia mungkin kasih itu nggak didapati dari orang-orang sekampungnya, bahkan mungkin orang-orang sebangsanya, itu kemudian juga tidak suka dengan dia karena pekerjaan dan profesinya, juga karena sifatnya. Tapi Yesus peduli, dia bilang, saya mau menumpang di rumahmu. Jadi perjumpaan dengan Tuhan ini yang merubah kehidupan dia menjadi orang yang kemudian hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau menurut Pak Hendri, apa kepuasannya dulu waktu narkoba dengan kepuasan sekarang waktu ikut Tuhan? Perbedaannya di mana? Iya, kalau dulu kan saya berpikir waktu kita narkoba itu mengalami sesuatu, ya mungkin bisa menikmati sesuatu itu tadi. Tetapi pada ujungnya adalah kehancuran. Tetapi di dalam kerohanian sekarang, itu kita menikmati kasih Tuhan, kita merasa haus bukan saja secara fisik tetapi secara rohani, dan itu terus terjadi sampai endingnya. Walaupun kita ada masalah, kita ada pergumulan, tetap itu kita temukan. Kalau di narkoba itu kan saya ada masalah, saya cari narkoba, saat itu plong, seperti selesai. Tapi sebetulnya nggak selesai. Bahkan berakibat fatal. Tapi di dalam kerohanian, saya mendapatkan damai. Tapi pada ujungnya akhirnya juga mendapatkan damai. Nah, itu yang saya rasakan. Sehingga saya melihat bahwa ini adalah damai sejati, yang itu adalah damai palsu. Tadi, iblis datang hanya untuk menipu, membunuh, dan membinasakan. Jadi kepuasannya ini kalau di gereja itu artinya hidup itu ada satu kehidupan yang menarik lah. Kalau yang di kepuasan itu adalah hidup monoton. Ya pokoknya harus gini gitu ya. Menariknya lain. Kalau ini ada satu tujuan, ada satu pandangan. Nah, saya mau tanya ini mengenai orang kalau yang narkoba itu akhir-akhirnya apakah dia tidak egois ya? Gitu. Saya pikir sangat-sangat akan menjadi egois. Nah, itu betul. Egois, bahkan wah, semuanya egosentris ke arah dia sendiri. Dia merasa benar mungkin ya. Bahkan dia sudah hilang nalar-nalar normalnya sebagai manusia. Kalau bila perlu dia kehabisan uang, istrinya bisa dijual, ya dia jual istrinya, anaknya bisa dijual, dia jual, yang penting dia dapat uang, dan uang itu untuk memuaskan. Bisa-bisa Tuhannya juga dijual itu. Nah, itu yang bisa makanya itu ayo kita semua para pendeta juga ini betul-betul memperlengkapi diri kita ini dengan segala hal itu, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena yang kita tawarkan kepada jemaat ini kan damai sejahtera yang nyata, begitu. Sementara dunia tawarkan semua itu sebagai fata morgana. Kayaknya waduh, sesuatu yang baik itu, sesuatu yang indah, sesuatu yang asik kan. Fata morgana kayak kita di padang burung gitu, kelihatan kayaknya ada oase, tapi ternyata didatangi malah itu kering kerontang. Tapi biar kiranya kita ini tampil sebagai yang nyata, sehingga keteladanan kita benar-benar menjadi berkat buat sesama kita itu. Kalau selain kita bicara tadi egois, mungkinkah seseorang kalau tidak egois dan mengasihi sesama itu gampang terjerat narkoba? Kalau dia masuk dalam pergaulan yang buruk, ya pasti dia care, dia peduli, temannya banyak, ya kan. Kalau temannya yang banyak itu ada yang pemakai, pergaulannya buruk, ya kebiasaan dia yang baik akan rusak oleh pergaulannya yang buruk itu, Pak. Mungkin juga itu. Nah, kalau dia sekarang rasa egoisnya hilang nih, dan sekarang dia tuh mengasihi keluarganya, mengasihi orang-orang gitu.
Nah, bukan mengasihi secara negatif ya, mengasihi orang-orang keluarganya. Aku ini contohnya ya, aku kalau mabuk sih enak apa-apa, cuma kasihan keluargaku, anakku, istriku. Mungkinkah itu bisa mencegah, Pak Hendri? Awalnya bisa, Pak. Jadi, Awalnya bisa ya? Bisa. Jadi dia kalau seorang tua, dia Karena lihat, Pak Hendri waktu itu sudah punya anak belum? belum, Pak. Sudah punya istri? Waktu itu punya pacar dan akhirnya menjadi istri saya, ya. Terus orang tua masih juga care ya? Iya. Jadi Silakan terus. Jadi kita awalnya bisa seperti itu. Contoh, saya misalkan mengasihi istri saya, ya kan? Karena saya mengasihi istri, saya nggak pakai narkoba. Karena pernikahan nih. Tetapi satu ketika namanya di dalam pernikahan itu ada gesekan. Saya mulai membenci istri saya. Sehingga saat sudah mulai membenci, saya sudah bisa akhirnya pergi lagi ke situ. Atau saya kalau misalkan seorang tua, saya kan juga terpikir, Pak, waktu itu memang punya orang tua, tapi belum punya anak. Tetapi waktu saya sudah menjadi orang tua, kadang-kadang itu masih bisa terpikir awal-awal, terpikir tentang pakai narkoba. Saya kalau nggak pakai, kalau saya pakai, nanti anak saya dewasanya bagaimana? Siapa yang ngurus? Tetapi kalau itu yang menjadi dasar saya nggak pakai, satu ketika saya akan pakai lagi. Kenapa? Karena anak saya sudah beranjak dewasa, dia sudah mapan. Kita pergi sana, kita balik pergi lagi. lagi. Tanggung jawab saya sudah selesai. Sehingga kita berhenti dari narkoba itu bukan takut karena manusia, bukan karena keluarga, bukan karena yang lain, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Nah, itu akan langgeng. Nah, bagaimana punya sampai pemikiran seperti itu? Ya, pertama memang harus ada Roh Kudus, betul. Kedua, yang paling penting adalah firman yang memberikan kebenaran-kebenaran itu. Nah, itu yang menuntun kita sampai endingnya. Jadi bisa, Pak. Karena ada pengalaman satu bapak cerita sama saya. Ya, satu bapak dia cerita, tadi berkaitan dengan egois tadi. Jadi bapak tersebut karena egois, ya karena faktor tadi ya sudah terikat. Tapi orang tersebut bukan dari narkoba, tapi dia dari mabuk sama judi. Waktu dia merokok, waktu dia mabuk, anaknya masih kecil, anaknya dilarang merokok dan mabuk. Kenapa? Karena kamu belum bisa cari uang. Dia bilang begitu. Oke. Begitu anaknya sudah bisa cari uang, lalu dia katakan, sekarang kan saya bisa cari uang, tapi kamu ada tanggung jawab sama anak. Lah, kalau papa gimana? Kalau saya ini sudah tua, sudah membesarkan anak, kamu sudah jadi orang. Saya sudah tua, udah nggak ada tanggungan, kamu masih ada anak. Nah, inilah akibat orang kena narkoba, kena sesuatu yang mengikat, dia jadi egois. Jadi selalu membenarkan dirinya, kalau dulu saya bisa cari uang, sekarang saya sudah tanggung jawab saya sudah selesai, anak sudah besar, kamu sekarang punya tanggung jawab sama anak, kamu nggak boleh sembarangan. Itu akan terus berkelit saat kita tidak pernah sadar bahwa ini salah. Seperti itu, Pak. Sayang waktunya habis, saudara. Kita akan berjumpa lagi kepada episode selanjutnya. Jadi saudara ikutin, inilah salah satu saudara. Jadi peranan orang tua, termasuk kalau kita melihat hati-hati dengan iblis yang menyamar sebagai manusia, atau dia ingin merusak rumah tangga kita, merusak karir kita, bisnis kita. Mungkin kita dijebak, atau kita mungkin digoda, atau mungkin secara tidak langsung teman kita, atau orang yang kita cintai ingin merusak kita, atau ingin memiliki dengan cara dia hati-hati dengan minuman, makanan, itu akan dicampur tiba-tiba kita lakukan seperti itu. Bahkan tokoh rohani pun juga harus hati-hati. Sebab itu dikatakan bahwa itu bukan perbuatan manusia, itu juga perbuatan setan. Karena manusia melakukan itu ada yang terpaksa, ada juga karena ingin mendapatkan keuangan, keuntungan. Ada juga yang ingin merusak negara, juga ingin membodohkan bangsa, namun terlebih saudara bahwa dia ingin menghancurkan kita, rohani kita, dan menjauhkan daripada Tuhan. Kita akan melihat yang lebih seru bagaimana iblis akan masuk dan menghancurkan si pasien itu. Ketika pasien itu tidak bisa dihancurkan, dilindungi oleh seorang rohaniawan, maka iblis itu menghancurkan, membunuh orang tuanya. Kita lihat episode selanjutnya. Sampai jumpa.